hero yang menjadi awal kekristenan tidak pernah ada. Simcha Yakobovici membuktikan hal itu bersama para profesor teologis dari Inggris dan Amerika Serikat, juga beberapa dari tanah Israel. Tidak pernah ada. Awal mula kekristenan ternyata tidak pernah ada. Nah, Nandar dan semua ustadz-ustadz tuan guru kami, Nandar dan saya Kainama, ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan para tuan guru kami semuanya diserang bahwa kita dan mereka berbeda. Apa? Kita pakai otak, bukan pakai emosi. Ada yang kasih nama saya Kais Nama. Ada videonya. Ada videonya. Kais Nama. Katanya saya mengais-gais kitabmu. Itu kitabmu. Saya sudah sering bilang, Sanhedrin 59A baca, itu bukan kitabmu. Rabai bilang, semua Rabai. Rashi, Rabai Shalomon Yitzhak bilang. Ibn Ezra bilang. Siapa lagi? Banyak Rabai-Rabai top bilang. You are stealing. You are robbing Holy Scripture from Jewish. Saya nggak pernah kais-kais kitabmu. Karena itu bukan kitab kawan. Ketika Nandar bilang ini, menyatakan bahwa Yesus menikah, salah. Kita mau ngomong tentang bukunya Mary Whitehouse. Yang pertama harus ada di otak adalah Jesus bukan orang Eropa, apalagi Amerika. Mendengarkan saudara Kristen dan Katolik bilang, Jesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Iya, oke lah, apapun kata kamu lah. Kalau ada yang tidak menikah, dia tidak sesuai dengan Torah dan kitab Musa. Kita yang menggirangkan hati Allah itu nikah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mendengarkan sebuah kajian yang sangat bermanfaat dari Ustadz Kainama dengan Ustadz Yonatan Nandar ya. Yang mana di sini kedua orang ini mengupas sebuah buku ya, yaitu buku karangan pakar teologi Kristen itu sendiri yang isinya mengenai apakah Yesus tersebut benar menikah ataukah tidak ya. Nah, bagaimana nanti jelasnya isi buku tersebut yang akan dikupas oleh ustadz-ustadz kita, dan tentunya ini akan menambah wawasan serta keilmuan kita semuanya ya, terutama sekali tentang Yesus itu sendiri yang diyakini oleh saudara Kristen sebagai Tuhan ya. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta share, dan begitu juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak bagaimana kajian yang sangat bermanfaat ini. Selamat menyaksikan. Nah, ini bukunya teman-teman ya. Saya bacakan sebentar. Ini ditulis Stefanus Rahayo, Pernikahan Yesus. Buku ini pada mulanya harganya 46.000. Sekarang bisa ratusan ribu. Mungkin karena banyak teman-teman Kristen yang mencari atau mencari untuk mendapatkan buku ini.
Judul buku Pernikahan Yesus, penulis Maggie Whitehouse. Ya, tebalnya 321 sekian, penerbitnya Terra Rosa, penerbit Kristen. Nah, ini salah satu cuplikannya ya. Tidak ada bukti Alkitabiah manapun yang mengatakan bahwa Yesus tidak menikah. Memang di dalam Alkitab atau teks historis tidak disebutkan adanya seorang istri dari Yesus, tetapi itu tak membuktikan apapun. Begitu penulis buku ini, Maggie Whitehouse, seorang teolog dan ahli metafisika Alkitab, mengawali pembahasannya. Jadi jelas ya, ini seorang pakar teolog dan ahli metafisika Alkitab, bukan seorang Muslim. Ingat, kita hanya membedah buku tanpa mengintervensi dan berasumsi tentang buku ini. Kemudian penulis melanjutkan, kebanyakan perempuan pada waktu itu di zaman Yesus tidak tampak dalam dokumen sejarah. Kita hanya tahu bahwa Simon Petrus mempunyai istri sebab Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Injil tidak menyebutkan istri para murid, tetapi itu bukanlah alasan untuk beranggapan bahwa para murid tidak beristri. Halaman 2, nanti saya akan tunjukkan halaman 2. Persoalan mengenai apakah Yesus memang menikah dan memiliki keturunan atau tidak pernah menjadi perdebatan seru beberapa tahun lalu ketika novel The Da Vinci Code diluncurkan oleh penulisnya. Saya loncat aja. Yang menjadi soal adalah orang-orang Yahudi. Yesus juga orang Yahudi dan umat agama lain yang tetap berkeyakinan bahwa Yesus hidup sebagai manusia normal dan demikian pasti ia menikah. Status pernikahannya sama sekali tidak mengurangi status Yesus sebagai seorang nabi. Apalagi berdasarkan tradisi Yahudi, seorang justru hanya akan diakui sebagai rabi dan guru apabila seseorang itu menikah. Diperkuat dengan kenyataan bahwa orang Yahudi berpegang teguh pada perintah beranak cuculah dan bertambah banyak, Kejadian 1 ayat ke-27. Dan pernyataan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Kejadian 2 ayat ke-18. Serta tradisi bahwa seorang laki-laki Yahudi pertama-tama harus mempelajari Taurat. Sebagai orang Yahudi, Yesus juga mempelajari Taurat. Sedangkan untuk mempelajari Taurat syaratnya adalah menikah. Premis dalam buku ini bahwa Yesus kemungkinan besar menikah mendapat pijakannya. Ini terlalu panjang, teman-teman. Saya akan bacakan di akhir saja ya. Di sini dikatakan, semoga tidak, dari mana ya? Di sini aja deh. Di luar keasikan yang kita nikmati ketika membaca buku ini, pada akhirnya kita juga akan bertanya-tanya, jangan-jangan selama ini kita telah memaksa Yesus untuk sekedar menjadi Tuhan, tetapi tidak pernah memberikan hak kepadanya untuk sungguh-sungguh menjadi manusia. Ini saya sekali lagi, saya bacakan, di luar keasikan yang bisa kita nikmati ketika membaca buku ini, pada akhirnya kita juga akan bertanya-tanya, jangan-jangan selama ini kita telah memaksa Yesus untuk sekedar menjadi Tuhan, tetapi tidak pernah memberikan hak kepadanya untuk sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan bila pada akhirnya kita menyetujui gagasan buku ini, tetapi kemudian merasa tergoncang, jangan-jangan justru karena itu selama ini kita telah membangun dasar iman kita kepada Kristus di atas pasir, Matius 7 ayat ke-26. Semoga tidak, sehingga kita benar-benar bisa tahu di atas dasar apa iman kita kepada Kristus harus kita letakkan, dan kemudian mendekap erat iman itu sebagaimana kalimat terakhir amat manis yang diungkap oleh penulis buku ini, seperti Yesus yang mengetahui dan mendekap erat istrinya. Masya Allah. Penulis Rahayo tinggal di Semarang. Ini adalah pengantar dari buku ini sekaligus salah satu cuplikan yang ada pada buku ini, Mori. Nah, sebelum nanti Mori menjelaskan, saya akan kasih tunjuk bukti dari halaman yang dikutip dari pernyataan tadi siapa nih, Stefanus Rahayo ya. Saya akan share dulu ke Mori ininya, bukti-bukti gambarnya biar kita tidak dikatakan hoax. Yang pertama,
Saya share ini. Nah, ini sudah kelihatan mungkin Mori ya. Mana nih? Tuh teman-teman bisa lihat ya. Berbagai cabang Yahudi memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Berbagai cabang Yahudi memiliki penafsirannya sendiri-sendiri, baik terhadap Taurat maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9 ya. Tadi disebutkan di pengantar ada halaman kedua. Saya bacakan halaman keduanya. Sebentar ya, More ya, sedikit lagi More. Nah, di sini ada halaman yang pertama. Tidak seorang pun yakin apakah Yesus dari Nazaret memang menikah atau tidak. Bahkan seandainya seorang arkeolog pemberani menemukan guci kuno yang berisi perjanjian pernikahan antara Yesua, putra Yosef dari Nazaret dan istrinya itu adalah Tamar atau Sarah atau Rebeka atau Lea atau Rahel, itu hanya akan menjadi bahan perdebatan sengit mengenai apakah itu benar-benar Yesus dari Nazaret atau bukan. Anggapan bahwa dia tidak menikah telah menjadi anggapan yang harus dipatuhi dalam iman Kristen selama berabad-abad. Gagasan tentang Yesus sebagai putra tunggal Allah yang dilahirkan dari seorang darah menjadi masalah, menggusarkan hati bila dia menikah. Satu lagi Mori, itu halaman pertama. Saya akan share halaman kedua. Halaman keduanya ini Mori. Salah, bukan ini. Sebentar Mori, satu kali lagi Mori. Nikah, kemudian mana tadi? Sebentar lagi Mori, maaf. Satu kali tadi udah saya buka kok. Nikah 2, nikah 3. Sebentar, satu. Kayaknya sudah dulu Mori. Ada yang lupa saya upload. Silakan Mori, tanggapannya silakan. Sekaligus saya ingin mendapatkan tanggapan mengenai pernikahan Yesus dari apa yang ditulis oleh pakar teolog dan pakar metafisika Alkitab Maggie Whitehouse. Silakan Mori, tafadol. Baik, syukran katsiran jazakallahu khairan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallah Islam. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sebetulnya ini satu
tema yang berat sekali ya. Dan butuh pemahaman yang begini maksud saya ya. Ini berat sekali. Walaupun kita cuma membedah buku, seseorang yang berani menampilkan satu buku lalu memberikan tanggapan terhadap buku tersebut harus orang yang menguasai latar belakang serta dasar fondasi dari judul buku itu, ya. Wah, kacau kalau enggak. Wah, aura-aura di mana-mana. Ketika ada acara misalnya lalu ada satu formal activities seperti seminar atau apa tentang bedah buku, jika tidak orang itu tidak menguasai, bukan cuma sekedar tahu ya Ustadz Nandar, nggak boleh. Contoh buku, misalnya buku tentang pertanian. Di Bogor waktu itu ada seminar bedah buku pertanian. Setiap orang yang duduk di situ sebagai panelis, apalagi narasumber, sekali lagi, seorang yang duduk di situ sebagai panelis saja, apalagi narasumber, itu orangnya profesor semua, Ustaz. Tentang issues atau dasar pemahaman dari penulisan buku tersebut. Kalau enggak kelautan, aur-auran, Ustaz. Wah, jadi ngaco kemana-mana. Ya, sehingga ketika tadi Ustaz bilang bahwa malam ini adalah tentang buku yang ditulis oleh Peggy Whitehouse. Peggy Whitehouse ini bukan orang sembarangan, Ustaz. Ya, waduh, dia itu, boleh saya, maaf ya, bukan banding-bandingkan. Wah, isi kepalanya itu, saya pikir ada nama-nama yang kalau kita sebut Peggy Whitehouse, itu ada nama-nama yang sepertinya apa ya, sepadan dengan beliau. Namanya Simcha Yacobovici. Lalu siapa nih? Profesor F.F. Bruce bukunya ini. Lalu ya bukan tidak mungkin dengan Bart de Ehrman atau dengan Aslan, Profesor Aslan yang menuliskan buku tentang Jesus Zealot. Itu mereka orang-orang yang luar biasa, bukan hanya pemahaman literatur, Ustaz sih. Bukan hanya kuat di bidang literatur dan literasi, bukan. Mereka orang yang bahkan masuk ke wilayah arkeologi. Wah, ini orang-orang gawat nih, Ustaz sih, benar. Sebetulnya saya, wah ini malam ini antum luar biasa ini. Antum ini ngajak luar biasa antum. Ini luar biasa ya, luar biasa ya. Ada seorang yang sangat luar biasa, orang yang saya bilang tadi, namanya Simcha Yacobovici, bersama Profesor F.F. Bruce. Itu, aduh, dahsyat deh. Bahkan salah seorang yang masih menjadi, yang dianggap oleh umat Muslim menyerang Islam, itu adalah satu orang yang saya angkat topi. Betul. Ada satu orang yang saya sangat angkat topi. Namanya James White. Ya. Itu orang menyerang Islam juga, tapi ininya dahsyat, Bos. Terus terang kalau untuk beginian saya angkat topi. Benar. Kalau untuk akhlaknya menyerang Islam saya tidak setuju. Tapi kalau kemampuan pola pikirnya, Allah kabiro. Dahsyat. Sekali lagi, Simcha Yacobovici, F.F. Bruce, Aslan, Profesor, dan tentu saja juga tidak menampik bahwa Bart de Ehrman masuk di situ dalam kapasitas untuk analisa yang luar biasa terhadap konteks dan tekstual serta latar belakang historis. Itu mereka ikut sampai ke arkeologinya loh. Contoh, Simcha Yacobovici itu adalah orang pertama. Ustaz, ini contoh aja sebelum kita masuk. Ini contoh aja. Soalnya harus hati-hati. Harus hati-hati, harus terstruktur. Kalau enggak, aduh, nggak berani saya. Ini ilmiah banget soalnya. Tawadu ya Ustaz. Waduh, kawan. Bukan tawadu, bukan solid. Ini orang-orang hebat, Bos. Dan tentu saja ini adalah akademisi yang luar biasa, Bos. Kita nggak bisa main sama nama-nama ini. Simcha Yacobovici adalah orang pertama yang naik dengan menggunakan toren untuk betulin PLN, untuk betulin listrik di Roma,
dia bayar izin, minta izin itu sampai sampai ke mungkin lebih dari 1 tahun. Untuk urus izin aja dia bisa pakai satu mobil yang bisa ada pengangkatnya itu tuh, pengangkat orang yang untuk betulin tiang listrik. Dia bersama seorang profesor perempuan dari Inggris naik ke atas Arch of Constantine. Pernah dengar itu? Yang seperti gerbang di Roma. Arch of Constantine. Ada banyak relief di situ. Ada banyak relief di situ. Ya. Wah, saya ingin, insya Allah yang nonton ini banyak. Insya Allah saya ingin agar ada jemaat Kristen atau saudara kita Kristen Katolik nonton ini dan tidak dipotong-potong dan tidak menimbulkan kebencian. Kita sama-sama belajar, saudaraku Kristen dan Katolik. Mungkin aku juga ngomong-ngomong gini, ada bukunya Simca, judulnya The Lost Holy Scripture, Simca Yakobovici. Lalu bukunya F.F. Bruce, Profesor. Lalu bukunya Aslan, itu baca aja lah. Gak apa-apa, Profesor Aslan. Judul mungkin agak tersentak, tapi nggak apa-apa, punya aja baca. Secara hati terbuka ya, tidak kebencian. Profesor Aslan, toolnya Yesus Zelot. Lalu yang keempat itu bukunya Barty Ehrman, ada banyak. Di antaranya Misquoting Jesus. Itu bukan menghina Yesus, bukan, saudaraku Kristen dan Katolik, bukan. Dia hanya memaparkan bukti-bukti kontekstual dan dari tekstual yang valid. Profesor Barty Ehrman, silahkan baca. Nah, kembali lagi ke Simca Yakobovici. Dia naik bersama seorang profesor perempuan dan beliau membuktikan beliau bukan Islam, Ustazi. Sama sekali Yahudi, namanya Simca. Ya, Simca artinya anak yang menyenangkan, yang membawa kebahagiaan. Simca. Yakobovici, Yahudi benar. Dan dia bukan orang Islam. Dan dia bukan Yahudi. Gitu. Profesor. Tapi dia nggak mau disebut profesor. Dia naik. Begitu naik, nampaklah semua. Bahwa pelan-pelan. Saya ingin agar ada yang menonton ini, saudara Kristen dan Katolik. Tidak pernah ada di kejadian Milvian Bridge 312 Masehi. Konstantin bilang, aku melihat Yesus dan salib. Ayo pasang di tamengmu tanda kiro, di bendera-bendera, kita maju perang melawan Maxentianus. Menang mereka di Milvian Bridge, dan jenderal dari pihak Roma itu ditenggelamkan, dibunuh dan ditenggelamkan di Sungai Rhine. Ternyata kejadian Kiro yang menjadi awal, ini harus hati-hati nih, Ustaz. Kiro yang menjadi awal kekristenan tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Simca Yakobovici membuktikan hal itu bersama para profesor teologis dari Inggris dan Amerika Serikat, juga beberapa dari tanah Israel. Tidak pernah ada. Awal mula kekristenan ternyata tidak pernah ada. Milvian Bridge adalah peperangan yang digambarkan di Arch of Constantine. Adalah peperangan yang dimenangkan oleh Konstantin, Valerius Desiderius Konstantin, pada tahun 312 Masehi. Di belakang Konstantin ada 3 dewa. Bukan Kiro yang membuat mereka menang. Ada 3 dewa di relief itu. Dewa sungai, dewa sungai, Mitra, dan dewa perang. Saudaraku, mari kita belajar hati terbuka untuk tidak menyalah-nyalahkan saudara kita Kristen dan Katolik. Akhi, ukhti, para debaters, para apologetik, ya, muslimin yang ada di dalam wahana kristologi, mari kita lagi tidak menyalah-nyalahkan saudara. Karena mereka tidak tahu hal itu. Ketika mereka melihat ada buku yang seperti ini, mereka pinggirkan, mereka tidak mau melihat. Bahkan mereka sudah menghakimi, ini salah. Nandar bilang, bukan Yesus langsung menikah, tidak. Nandar tetap jadi viral. Kenapa? Karena Nandar bilang,
Ada kemungkinan. Nandar tidak pernah memastikan juga. Bahkan buku ini yang ditulis oleh seorang ahli teolog, Whitehouse, dia tidak pernah Yesus menikah. Tidak. Ada kemungkinan. Nah, kebanyakan saudara kita Kristen dan Katolik begitu dengar tentang hal-hal yang menyangkut Yesus, itu cepat langsung hakimi tanpa membaca dulu. Seperti bukunya Bart Ehrman, semua dibilang salah. The Five Gospel, semua dibilang salah. Jesus Seminar, semua dibilang salah. Baca dulu. Ya. Lalu dengan pemahaman yang baik, tempatkanlah hal tersebut pada tempat yang proporsional. Nandar dan semua ustadz-ustadz tuan guru kami, Nandar dan saya Kainama, ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ali Hidayat, dan para tuan guru kami semuanya diserang. Dengan apa? Ayat Al-Quran yang mengatakan Yesus Tuhan. Hadis yang katanya ada gambar Maria dan Yesus di Ka'bah. Padahal itu bukan hadis. Itu akhbar Makkah. Lalu ada yang bilang Ka'bah itu dulunya gereja. No, itu Hiti Filipus Kuri. Bukan hadis. Lalu ada hadis yang bilang katanya tentang kotoran unta dan sebagainya, kencing unta. Lalu ada hadis tentang apa banyak. Para tuan guru kami tidak langsung marah dan menolak itu, tidak. Tapi diambil dan dipelajari, lalu ditempatkan pada wahana yang proporsional. Saudaraku, akhi wal ufti, ustadz wal ustazah yang ada di apologet, mari kita bertindak seperti Tuhan. Ya, agar ketahuan bahwa kita dan mereka berbeda. Apa? Kita pakai otak. Bukan pakai emosi. Pakai otak. Ya. Cari sumber yang valid. Cari sumber yang kredibel. Cari literasi-literasi yang konkret dan bisa dipercaya. Demikian. Kembali lagi. Konstantin tidak pernah ada mimpi. Konstantin tidak pernah menyuruh pasukannya di tamengnya itu dibikin kiro. Awal mula kekristenan. Kiro. 2 huruf pertama dari Kristus. Yang ada apa? Mitra. Ya. Apa itu? Oh, bukunya ente diporong katanya. Ya, terserahlah. Pokoknya ya. Para pemirsa sehat-sehat ya. Assalamualaikum, sehat-sehat ya. Hero tidak pernah ada. Yang ada adalah mitra, dewa sungai, dan dewa. Itu yang membuat pasukannya maju dan mengalahkan pasukan musuhnya, jenderalnya ditenggelam. Demikian. Ini pun yang berlaku pada tema yang diajukan oleh Nandar. Apa itu? Apakah Yesus menikah? Di depannya ada kata apakah enggak? Atau itu sudah judul paten gitu, Ustazi? Buku itu. Saya besarkan ya, Ustaz. Iya. Iya. Bentar, ya. gambar saya dulu. Syukran. Ini Ustaz Ki. Kelihatan nggak Ustaz Ki? Saya ya. bacakan aja. Iya. Pernikahan Yesus membuktikan kemungkinan bahwa Yesus beranak istri. Maggie Whitehouse. Iya. Kemungkinan. Iya, syukran Ustaz. Syukran. Kemungkinan. Membuktikan kemungkinan. Jadi pembuktiannya bukan kepada jadi gitu ya, ketika judul dibuat maka ada anak judul. Itulah sebabnya anak judul ini penting. Kita dulu diajar waktu contoh nulis skripsi lah. Saya nggak pernah sekolah, saya nggak pernah kuliah. Saya melihat orang-orang yang nulis skripsi itu diajar untuk ada 2 bagian. Yang pertama adalah tiga bagian. Tema untuk kerangka keseluruhan, baik judul maupun batang tubuh, tema, ya. Lalu ada judul, lalu ada anak judul. Kenapa? Anak judul ini memberikan kekuatan kepada judul. Bahkan Mary Whitehouse nggak pernah berani bilang Jesus married Wilson. Nggak. Pembuktian untuk kemungkinan, bukan pembuktian untuk judul, tapi pembuktian untuk kemungkinan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara tentang buku ini,
Maka yang perlu ada di otak dan hati adalah tidak emosional. Terutama kepada saudaraku Kristen dan Katolik. Ya. Dan kepada saudaraku Muslim juga. Kenapa? Di dalam Al-Quran Karim dan hadis, sekali lagi, dalam Al-Quran Karim dan hadis, tidak pernah ada statement bahwa Isa ibnu Maryam punya istri. Tidak ada. Tidak ada. Nanti pasti saudara Kristen yang bisanya cuma marah-marah itu, paling bilang gini, di Al-Quranmu juga nggak ada kok. Kenapa kau pusing-pusing, kau korek-korek, kau apa ada yang kasih nama saya Kais nama. Ada videonya. Ada videonya. Kais nama. Katanya saya mengais-ngais kitabmu. Itu kitabmu. Saya sudah sering bilang, Sanhedrin 59A baca, itu bukan kitabmu. Sanhedrin 59A, bukan kayak nama yang bilang. Sanhedrin 59A. Dan begitu rabai-rabai besar itu juga bilang begitu. Itu bukan kitabmu kawan. Jadi jangan gitulah. Namanya saya Kai nama, nggak pakai S. Ya, malu nanti kamu mengais-ngais kitabku. Malu malam ini aku mau bilang sama kamu. Yang bikin video terutama ya. Yang bikin video kais-kais nama. Malu. Rabai bilang, semua Rabai. Rashi, Rabai Shalomon Yitzhak bilang. Ibn Ezra bilang. Siapa lagi? Banyak Rabai-Rabai top bilang. You are stealing. You are robbing Holy Scripture from Jews. And definitely, ya, stoning. Layak engkau di stoning. Sanhedrin 59A. Saya nggak pernah kais-kais kitabmu, karena itu bukan kitab kawan. Kais-kais nama. Kais-kais nama. Kitab aja bukan kitab lu, gimana kais-kais nama? Enggak, sorry ya. Saya hormat sama orang Kristen, saya. Kamu yang bikin video kais-kais nama itu, kamu sedang mempermalukan orang-orang Kristen. Kamu, bukan kain nama. Ya. Kais-kais nama, mengais-ngais kitab kami. Kita belum. Sanhedrin 59A. Udah jangan terlalu lama di situ, nggak ada gunanya. Ketika kita bicara tentang kemungkinan, sekali lagi. Kemungkinan, sekali lagi. Kemungkinan, nanti ada yang balik lagi nih. Aduh, saya tuh paling ini Ustadz Nandar, sama orang-orangnya. Apa dia mau... Jadi Ustadz Nandar punya video dicuplik-cuplik. Baru dia bilang, betul. Kayak berasa menang gitu, mengalahkan Nandar gitu. Ya. Aduh. Untuk menghibur diri, Mori. Aduh. Ustadz Kiai Nama kenapa nggak membuka diri untuk dikritik? Ya lu kritik aja, tapi di channel lu, jangan di channelnya Nandar. Lu numpang artinya. Ya, lu kritik aja, tapi di channel lu sendiri. Baik, saudaraku, akhi wal ukhti, Ustadz wal Ustazah, muslimin wal muslimat yang menyaksikan acara ini, dan juga tentu saja jemaat Kristen dan Katolik yang menyaksikan acara ini, termasuk yang punya channel. Jangan cuplik-cuplik. Urut. Ya, urut. Kita sudah tadi. Kemungkinan seperti Yakobovici ini yang dipakai oleh seorang yang penulis buku ini. Pertimbangannya luar biasa. Investigasinya luar biasa. Ada nggak kemungkinan untuk itu? Buku ini, saya udah pernah ngobrol sama seorang dari Texas, Dallas. Dia orang Amerika Serikat asli, dan dia bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Lalu yang kedua adalah warga negara Australia, yang juga, saya nggak boleh sebut nama ya, nggak boleh ya. Seorang warga negara Australia yang ngobrol sama saya, dia ahli teologi, dan inisialnya J. Dia warga negara Australia asli, dan dia ngobrol tentang buku sama saya. Pemahamannya dahsyat. Saudaraku, muslimin wal muslimat, dan juga mungkin ada saudara Kristen dan Katolik yang menonton tayangan ini. Ketika Nandar bilang ini, menyatakan bahwa Yesus menikah, salah. Nandar nggak pernah ngomong gitu. Nandar mengaturkan buku ini sebagai
pembuktian kemungkinan. Seperti apa yang ditulis oleh sang penulis buku. Nah, ketika saya waktu itu ngobrol-ngobrol juga tentang buku ini dengan orang-orang yang ahli teologi dari luar negeri, karena saya belum pernah ada kesempatan, Nanda tahu, saya nggak pernah ngomongin ini sama orang dari Indonesia, nggak pernah. Baru 2 kali saya ngomong. Yang pertama orang Amerika Serikat dari Dallas, dan juga yang kedua adalah warga negara Australia yang ngobrol sama saya tentang buku ini. Ketika kita mau ngomong tentang bukunya Mary Whitehouse, yang pertama harus ada di otak adalah Jesus bukan orang Eropa, apalagi Amerika. Itu dulu dasar. Ya, Jesus adalah seorang laki-laki Mediterania. Jesus adalah seorang laki-laki Timur Tengah. Saya garis bawahi, tempatkan dia sebagai laki-laki Timur Tengah. Kalaupun saya mendengarkan saudara Kristen dan Katolik bilang Jesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, iya, oke lah, apapun kata kamu lah, Jesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Tapi Tuhan yang berinkarnasi menurut iman Kristen dan Katolik ini berinkarnasi menjadi seorang laki-laki Timur Tengah 2000 tahun yang lalu dengan budaya Yahudi. Itu dulu ya, supaya nggak gagal paham. Bilang Nandar menistakan, bilang Nandar ini dilaporin polisi karena bilang Yesus menikah. Hey, come on, this is ilmiah, man. Ya, orang-orang yang bisanya cuma marah-marah itu, Anda nggak ilmiah ya? Ke sekolah, marah-marah bisanya. Ayo berpikir secara ilmiah, ya, scientific, man, scientific. Yang pertama adalah Jesus was born as Middle East person. Ini nomor satu harus ini dulu disadari. Dia bukan orang bule, bos. Dia bukan orang bule. Dia bukan orang Yunani, bukan orang Roma. Dia terlepas dari semua pemahaman, penggambaran, serta adat istiadat dan budaya latar belakang, baik secara sosial maupun pendidikan, apalagi ekonomi, dari penggambaran Bible yang membawa Jesus menjadi seorang yang digambarkan sebagai laki-laki bule. Jesus orang Timur. Jesus orang Timur Tengah. Oke lah, antum bilang dia adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Tapi jangan lupa, nomor 2 saya tulis. Baru kita bisa pandang buku ini ya. Ya. Bukan asumsi, bukan tafsir-tafsir, ya. Baca. Baca buku. Jangan ambil-ambil dari internet terus. Loh, kayak nama sebentar-sebentar buka Google. Karena kalau gua nunjukin bukunya, lu yang nyarinya, ya. Ya, itu ya. Jesus was born as a Middle East person. Nomor 2. Jesus hipostatis. Ini nomor 2 nih, harus itu tahu. Hipostatis. Nomor 2 ya, saya tulis supaya nggak lupa, supaya berurutan. Baru kita ngomongin buku. Jadi jangan marah-marah dulu, ya. Dan kepada saudaraku sayang, muslimin wal muslimat yang Allah kasih sehat, Allah kasih berkah ya, yang nonton acara ini ya. Bukan gara-gara kain nama ditonton lalu dapat berkah, enggak. Supaya kita bisa juga, ketika kita menjawab, kalau kita menjawab orang Kristen itu, kita terbiasa dengan menggunakan data yang valid. Ya. Yang pertama adalah, Jesus is a person, Jesus was born as a Middle East person. Dia bukan orang bule. Tidak ada satupun pemahaman bule yang kamu pikir sekarang itu bisa dipadankan dengan Jesus. Tidak pernah. Jesus Middle East. Ya. Nomor 2, Jesus hipostatis. Artinya apa? 100% human. Ini saya menghormati pola pikir orang Kristen ya. Saya nggak menentang. Saya memakai pola pikir sana. Ya.
Karena dibilang ini Jesus itu aku, apa bagianku. Kamu orang Islam itu nggak perlu ngurusin Jesus. Iya, enggak. Gua nggak ngurusin lu, enggak. Ya. Tapi supaya tahu hipostatis. Saya sepertinya nggak perlu deh kasih tahu ini. Ya, orang Kristen itu bilang kayak nama nggak sekolah. Tapi ya kalau untuk saudara muslimin muslimat, akhi wal ukhti yang aku hormat. Hipostatis artinya Jesus is 100% God, 100% human. Itu hipostatis. Ya. Ada orang-orang Kristen yang suka bilang Yesus punya dua natur. Ya. Nomor 3. Jesus born from Levi tribe. Jesus itu orang Lewi. Dia bukan orang Yahuda. Jesus orang Lewi, bukan orang Yahudi. Tidak ada darah Yehuda, tidak ada sperma Yehuda di dalam tubuhnya, tidak ada gen Yehuda di dalam tubuhnya. Ya, Ustadz Nandar, kalau bayi itu mendapatkan XY itu tahu ya, XY, X dari bapak, ya dari ibu gitu ya. Ya kan ada kan? Ya kan? Ya XY genetikal. Ya. Ya. Tahu ya. Yesus nggak punya genetis dari bapak karena dia nggak ada. Jesus itu buah indung telur yang sudah matang. Kalau orang normal itu mesti ditembus oleh zigot sperma baru dia tumbuh. Tapi ini enggak. Ya, dia tumbuh aja tanpa sperma. Kalau yang biasa itu menjadi menstruasi, tapi ini enggak. Dia tumbuh. Ya. Maka itu saya bilang, orang Kristen bilang Jesus itu dari sperma. Ya, Jesus itu dari sperma. Ini bertentangan dengan pemahaman Kristen sendiri, apalagi dengan pemahaman yang lain. Roma 1 ayat 3 yang kemarin. Ya. Roma 1 ayat 3 Paulus bilang Yesus dari sperma. Bukan Kainama yang bilang. Bukan. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Bukan Kainama yang bilang. Bukan Kainama yang. Paulus yang bilang di dalam Roma pasal 1 ayat 3. Jesus dari sperma. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4, ketika kita masuk ke buku ini, harus tahu bahwa Jesus yang dari ibunya, Maria itu anak, siapa namanya? Yoakim, atau dikenal dengan Eli, di dalam kitab Lukas disebut sebagai Eli. Bapaknya Maria ini Eli Amram. Ya, saya nggak mau bawa-bawa Eli Imran lagi lah. Ali Imran nggak usah lah. Nanti mereka marah. Oke, Yoakim, Eli Amram, itu papinya Maria, itu adalah keturunan langsung dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak dari Nabi Musa alaihissalam. Lewi. Yesus tidak pernah Yehuda. Yesus Lewi. Karena tidak ada sperma atau tidak ada hubungannya darah dengan genetikal Yehuda. Dia Lewi. Karena memang sejak zaman awal, Tuhan, Allah di dalam Bible, hanya memilih orang Lewi untuk urusan rohania. Tidak pernah yang lain. Lewi saja. Ya, di mata Tuhan dia sebagai imam. Oke, udah ya. Nomor 4. Nomor 4 itu, Jesus must underneath the Torah law. Wajib Torah law. Ustadz, tolong buka Tobit ketika jadi Google kosong. Tobit 7 tanda bagi Tobit 7 gitu aja lah. Tobit 7. Tobit 7. Siap, Pak. Tobit 7. Oh, iya, wah, siap. Tobit 7 ayat. Ya. Tobit 7 ayat. Enggak, Tobit 7 aja nanti. Nanti kita lihat. Enggak. Tobit 7 aja. Siap. Nanti begitu udah kebuka kita urut ke bawah supaya jangan dibilang bohong, ya. Siap, ya. Mari, siap. Saya share Tobit 7. Ya. Oke, ini Mori. Ya, oke ya. Bisa ditampilkan. Kita lihat yang angka 13-nya. Ustadz Zi bisa tolong bacakan. 13 dan 14. Siap. Saya bacakan, ya. Mori. Ya. Tobit 7. Iya. Tobit 7 ayat ke-13. Iya.
Saya besarkan biar teman-teman juga lain lihat. Lalu Raguel memanggil Sara anaknya dan ia pun datang kepadanya pula. Tangan Sara dipegang oleh Raguel dan demikian Sara diserahkan kepada Tobia. Dalam pada itu berkatalah Raguel, sungguh sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu. Dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di sorga menganugerahkan kesejahteraan kepada kamu berdua. Maaf, sebentar, 13 dulu. Sebentar, afwan Ustazi Asif. Maaf ya. Jadi ini Mori. Ya, 13 dulu ya, sebentar ya. Ada dua kalimat, ada dua phrases yang saya ingin tandai. Yang pertama adalah ketika Raguel berkata, ya kayak gini, jadi anak perempuannya dia sedih karena anak perempuannya diminta oleh Tobia menjadi istrinya. Ya dia harus kasih, sayang banget sama dia, tapi dia harus kasih. Nah pada saat dia memberikan itu sebagai istri dari Tobia, dia bilang begini, sungguh sesuai dengan hukum Taurat kupercayakan ini kepadamu, seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Sesuai dengan Torah dan kitab Musa. Kalau ada yang tidak menikah, dia tidak sesuai dengan Torah dan kitab Musa. Kitab perjanjian lama, kitab perjanjian lama semua. Torah, Nevi'im, Ketuvim, semua. Torah, Nevi'im, Ketuvim menghujat selibat. Tidak boleh selibat. Semua nabi punya istri. Karena apa? Karena itulah masyarakat semua umat punya istri dan menikah. Ya sudah jelas ya. Itu yang frasa pertama. Seturut dengan hukum Taurat dan hukum Musa, aku berikan anakku menjadi istrimu. Tapi di bawah itu, di ayat 13 dibilangkan begini. Ya, sehat alfiat. Jadi, sehat walafiat. Jadi gini, jadilah kalian berdua ini, suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu ya. Ya, ini bukan saya yang ngomong ya. Bukan, ini tulisannya di sini ya. Lalu, moga-moga yang berkuasa di sorga menganugerahkan damai sejahtera, shalom, assalam kepada kalian berdua. Syarat untuk mendapatkan shalom, syarat untuk menjadi orang yang beragama, assalam, shalom adalah menikah. Di luar Anda tidak menikah, Anda, maaf, tidak beragama. Ya, karena ada kata damai sejahtera. Damai sejahtera itu shalom. Dan agama adalah shalom. Assalam. Kabar sukacita, kabar kebenaran, shalom, kabar damai sejahtera, shalom. Ya, oke, 14 ya Ustaz. Siap Ustazi, saya bacakan ayat ke-14-nya dan lihat bagi teman-teman juga bisa melihat di sini. Sebentar saya besarkan Mori. Ya. Ayat ke-14. Lalu dipanggilnya Ibu Sara untuk mengambil sepucuk gulungan. Ditulisnya perjanjian perkawinan dan dengan demikian Sara diserahkan menjadi istri Tobia. Sesuai dengan ketetapan Taurat Musa, sesudah itu mulailah mereka makan dan minum. Silakan Mori. Iya, begini Ustaz. Afwan. Yang pertama, tentang buku ini ya, kemungkinan, saya nggak pastikan enggak, kemungkinan aja. Ini buku ini bilang kemungkinan. Gini, pertama, Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghilangkan Torah, menyediakan Torah. Tidak, aku datang untuk memenuhinya, to fulfill, menggenapinya. Fulfill itu bukan apa orang bilang, oh sudah dijalankan oleh Yesus, kita nggak perlu menjalankan, bukan. Di dalam bahasa Inggris, King James bilang fulfill.
To fulfill artinya memenuhi itu. Ngerti ya? Saya sebagai pegawai dari satu kantor, I have to fulfill my task, my job description, my job inscription. Ustadz Kandar sebagai seorang lawyer, ketika masuk ruang sidang, dia harus fulfill persyaratan untuk jadi seorang lawyer. Fulfill itu memenuhi, bukan untuk kalau satu orang menjalani, lalu yang lain umatnya tidak, enggak. Dia memenuhi sebagai gambaran kepatuhan pada Torah. Yang pertama Yesus bilang, aku bukan untuk meniadakan, jangan kau menyangka aku datang untuk menghapuskan Taurat, melainkan untuk fulfill, untuk memenuhinya. Lalu yang kedua, pada suatu kali maminya Yesus, ini kemungkinan ya kan, kemungkinan. Maminya Yesus bilang sama Yesus, saudaramu married tuh di Kana. Pernah dengar cerita ini? Yesus nggak mau pergi. Yesus, saudara kita, mami punya sepupu itu menikahkan anaknya di Kana. Maria bilang ke anak, itu kan saudara kamu, kan mami sama dia sepupu. Dia menikahkan anak. Ayah nggak mau. Yesus nggak mau pergi, benar? Ya, Yesus nggak mau pergi. 3 hari kemudian baru dia pergi bersama. Ini yang aneh. Ini kemungkinan ya, saya tidak asumsi. Enggak ada. Bersama 12 disciples dan rombongan umat. Jadi dia di jalan di depan lalu diantar. Dia diantar. Sama rombongan. Sama istrinya. Enggak. Ini bukan apa ya, jadi meliding orang ya. Bukan meliding orang ya, bukan meliding. Nah, ini kemungkinan ya. Dia masuk, tidak pernah dikasih tahu siapa mempelai itu di dalam Bible. Maminya Yesus keluar, anggur habis. Ya, anggur habis. Apa urusannya? Apa urusannya? Apa urusannya? Siapa yang jangan itu orang tua mempelai kemana? Si mempelai kemana? Om tantenya kemana? Kenapa jadi maminya marah-marahin Yesus? Jangan. Para pekerja sini. Apa yang dia ngomong? Berangkat. Apa yang dia ngomong? Apa urusannya? Oke, Matius 25. Matius 25, Matius 25. Ayat berapa ya? Ini kayak namanya asumsi liar. Kayak namanya asumsi liar saja. Enggak lah. Ngapain rugi gue? Iya ada, tapi sinkron ya. Berarti Ustadz ini memang luar biasa ya, analisanya tajam. Enggak luar biasa. Kebanyakan biasa di luar. Ini aja gue di luar. Tajam Matius banget 25, analisanya ya. Matius 25 ayat 1 dan 2. Enggak semua aja, buka semua dulu. Matius 25 satu pasal ya. Nanti kita baca. Nanti silakan. Ustadz Paul Ustazah, tuan guruku yang aku hormati dan tuan guruku para pemirsa, baca. Ya ini bukan asumsi kita. Baca aja. Matius 25 Ustazi. Oh, oke, mohon maaf Ustazi, tadi sinyal saya keputus. Tadi berapa? Sekarang udah bagus. 25. Udah bagus. Matius 25 ayat. Ya. Enggak, kita buka semua aja dulu Ustazi supaya jangan dibilang comot-comot ayat, nggak boleh comot-comot ayat ya, harus satu perikop ya. Siap. Dan dilihat konteksnya, konteks dan teksnya, analisa teks. Saya nggak mengkritik orang Kristen. Ada bapak-bapak yang kemarin malam bilang ini pakai nama maunya mengkritik, tapi dikritik nggak mau. Siapa yang kritik? Orang analisa teks, pengalaman pribadi, bukan mau kritik orang Kristen. Siap Mori, saya share Mori ini. Saya share. Sekran.
Matius 25, teman-teman. Iya. Kita lihat bersama Matius 25. Iya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang botol. Gimana, More? Nah ini emang kayak gini kan, coba aja bercanda lu, nggak boleh gitu lah. Nah, enggak, ini lah serius Mori, ini gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang botol kan. Ya, silakan. Saya bacakan Ayat 1. Matius 25 ayat 1. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh. Tunggu dulu. Itu ayat 1 ya. Afwan, Asif. Ya. Itu ayat 1 ya. Siap. 10 gadis menyongsong mengambil pelitanya, menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai wanitanya ada? Gak ada. Satu perikop ini nggak pernah diceritain mempelai wanitanya ada, nggak ada. Nggak ada mempelai wanitanya. Nggak ada. Jadi siapa? Oke. Nomor 2-nya. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 10. Gadis yang ayat 10. Iya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, sekarang kan ada 10. 5 nggak punya minyak, 5 punya minyak. Yang diajak masuk oleh mempelai pria, 5 gadis yang punya minyak masuk. Mempelai wanitanya di mana? Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan. Lalu pintu itu ditutup. Jadi yang masuk ini mempelainya atau yang punya? Nah maka itu kan tadi ada 10 gadis, 10 gadis dengan pelita, 5 nggak punya minyak, talas, yang 5 punya minyak. Lalu ketika mempelai datang, yang nggak punya minyak ini pergi membeli minyak, ya kan? Lalu yang udah punya minyak ini menyalakan pelitanya, masuk bersama mempelai pria. Mempelai wanitanya mana? Nggak ada. Nah berarti yang jadi mempelai wanita siapa? Aduh, itu 5 orang kah? Kainama tidak menggiring opini, tidak. Kita baca aja. Berarti 5 orang ya? 5 berarti poligami. Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21 ayat 14. Ulangan pasal 21 ayat 15. Pasal 21 ayat 15. Sebentar, Mori. Ini kok gini? Ulangan pasal 21. Buka baru aja, Mori. Sorry. Oke deh, siap. Oke, siap. Agak itu. Bismillah. Ya. Ulangan 21 ayat 14. 15. Apa? Siap. Nanti saya ada satu ayat yang nanti di akhir acara ini saya kasih satu ayat yang juga akan menimbulkan tanda tanya. Gitu. Saya tidak memutuskan apa-apa, saya tidak mengkonklusi apa-apa, tidak. Seperti kata Mary Whitehouse, kemungkinan. Nah, saya juga punya kemungkinan dong. Saya kan meyakini satu iman agama. Afwan Mori. Halo Mori. Iya. Ulangan 21 ayat 15. Siap Mori. Ulangan 21 ayat 15. Siap. Tadi mohon maaf sinyal saya hilang. Gak apa-apa, Ustaz. Sip. Mantap, syukran. Sekarang sudah siap. Apabila seorang sudah Mori ya, apabila seseorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai,
dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Gimana Baik. Mas? Itu di atas, bagian atas. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, poligami ini. Oke. Ya, gitu ya. Oke ya, jadi Yesaya 62 ayat 5. Yesaya 62 ayat 5. Yesaya 62 ayat 5. Siap. Yesaya 62. Ayat ke-5. Oke. Iya. Ini Mori, sudah. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Dar. Yang menggirangkan hati Allah itu nikah. Betul. Nikah. Itu loh. Sebab ya. Oke ya. Iya. Yang nomor 5 dari tur-turutan kita ini. Saya tulis gini. Nanti Ustazi tolong buka di Google kosong. Genesis 21. Tunggu. Di Separia bukan? Ya, betul. Kita Separia. Tahu dong. Aduh. Udah kebaca. Tahu. Males. Enggak, serius, enggak. Saya enggak tahu. Maksudnya Separianya Separia berapa? 21. Genesis 21. Siap. Sebentar. Ini seru beneran. Siap. 21. Sudah, saya tinggal share aja. Saya bacakan ya, Mori ya. Siap. Kelihatan di sini Mori ya. Nah, 21. Oke ya, sudah ya. Nah, diklik aja. Enggak. Diklik aja huruf Hebrew-nya, biasa keluarkan komentar itu. Nanti cari yang Ciskuni. Saya tulis. Ciskuni. Saya tulis. Biar enggak salah. Sudah. Ada Ciskuni. Ada. Sudah, ya. tuh. Baca tuh. Ya. Ini tentang Ismail. Apa yang terjadi? Ya, silakan. His mother took an Egyptian woman to become his wife. Ini Mori. Iya. His mother took presumably, ya saya bacain ya. Iya. Ya, afwan. His mother took an Egyptian woman to become his wife. Hagar mengambil seorang perempuan Mesir untuk menjadi istrinya Ismail. Begini, ada peraturan. Maaf. Ketika Hagar, yang kita udah pernah baca ya, dia adalah putri Firaun ya. Benar ya? Ya, betul. Hagar itu bukan budak. Ya. Itu di Genesis 16:1 komentari Rashi, Rabbi Salomon Itzhak tulis bahwa Hagar bukan budak. She is a daughter of Pharaoh. Kita udah pernah baca ya? Ya. She is a daughter of Pharaoh. Oke, baik. Betul. Nah, di sini dibilangin bahwa Hagar ini ketika diserahkan oleh Pharaoh kepada Bapak Abraham, sumber hukum nikah. Maaf saya bilangin. Maaf. Bapak Abraham bukan hanya Bapak segala bangsa, tapi Bapak liturgia. Artinya tatanan ibadah, tatanan agama. Kalau di dalam Islam disebut milah. Betul nggak? Milah, betul. Sahih, Mori. Milah Abraham. Milah Ibrahim. Afwan. Bapak Abraham ini adalah bapaknya Milah. Bapak Milah. Ya. Ini mau cari apa nih? Genesis 1. Yang Genesis 21.
Nah, Rabbi Rashi bilang Hagar bukan budak, tapi a daughter of Pharaoh, diserahkan oleh Raja Firaun kepada Sarah untuk ikut dia. Karena Raja Firaun tahu ini adalah istri dari seorang nabi yang disayangin Tuhan. Gua nggak boleh macam-macam sama dia. Nah, supaya anakku dapat berkah, 16:1. Genesis 16:1. Apa? Klik. Komentari Rashi. Nah ya, lihat ya. Hagar ini bukan orang sembarangan. Ya, saudaraku, Hagar itu adalah daughter of Pharaoh. Daughter of Pharaoh, bukan budak. Daughter of Pharaoh. Udah ya, kita kembali ke 21:21. Jadi gini, kenapa saya ngajak ke situ? Ini kayak nama sedang menggiring opini. Enggak, saya tidak menggiring opini. Saya membaca urut, bukan asumsi. Bukan asumsi. Urut, ya, teratur, ya, seperti kata Lukas, aku akan, hai Theophilus yang mulia, setelah aku menyelidikinya, maka aku mengambil keputusan untuk menuliskannya dan membukukannya secara teratur bagimu. Ini hidup yang teratur ya begini nih. Orang Islam biasa teratur, hai saudaraku Kristen dan Katolik. Orang Islam tuh biasa hidup teratur, rukun. Untuk wudhu aja ada aturannya, teratur. Maka itu saya teratur. Untuk 21:21. Hagar ketika dia diserahkan menjadi kesatuan di dalam keluarga Abraham dan Sarah, lalu dia menjadi istri Abraham, istri, kita sudah buktikan, istri. Hagar itu bukan gundik, bukan budak, istri. J.D. Douglas, sekali lagi, J.D. Douglas, seorang penulis Alkitab, penulis dictionary Alkitab. J.D. Douglas. Dia bukan budak, dia bukan gundik. Istri, ya. Ketika menjadi istri, maka budaya Mesir runtuh di bawah budaya Abraham. Betul enggak? Ya. Runtuh. Jadi ada budaya Abraham. Budaya Abraham apa? Patriark, patrilineal. Patrilineal. Apa? Susunan keluarga dari bapak. Bukan matrilineal. Patrilineal. Kenapa? Dia harus patuh sama itu. Ini arahnya kemana? Dia harus mencontoh suaminya Bapak Abraham dan budayanya. Karena dia sudah bukan lagi orang Mesir. Ya, baik. Apa budaya yang dia? Bapak Abraham itu istrinya Sarah. Sarah itu masih sepupu sama Bapak Abraham. Dari Nahor, anak Terah. Sekali lagi, Terah punya anak Nahor, Abraham, dan siapa lagi satu lagi? Ada 3 anak. Sarah ini anak Nahor, kakak dari Lot. Orang Islam bilang Nabi Lut yang tinggal di Sodom dan Gomora. Sebelum namanya Sarah, namanya Yishka. Artinya kecantikan separuh wanita bumi. Yishka. Yishka. Itu bahasa Hebrunya Yishka. Yishka adalah nama Sarah. Sebelum dia, wah ini maaf ya Ustadz Nandar. Siap. Kayaknya kesannya mahal banget ya ilmunya. Wah, mahal banget ini. Luar biasa. Enggak. Ini kalau kita enggak gini. Enggak. Kalau kita rajin baca Sefari aja, ya. Ustadz, ya? Saya boleh tanggapi sedikit aja. Jadi boleh. kayak nama ini pinter banget ya. Dalam arti begini, beliau ini menjaga banget perasaan Kristen dan Katolik. Seakan-akan Ustadz Kainama ini sependapat dengan rekan-rekan Kristen Protestan maupun Katolik bahwa Yesus tidak menikah. Tapi dari pemaparannya membuat orang itu berpikir-pikir kok bertolak belakang. Justru Ustadz Kainama ini sependapat gitu kan dengan buku ini. Dan enggak gitu kan kemungkinan. Ya enggak. Kan kemungkinan tadi ada. Benar enggak? Mori. Ya. Saya percaya ini. Ini buku ini sudah langka ini. Saya cek di Tokopedia, saya cek di Lazada, di Shopee, di Bukalapak, sudah terjual habis ini. Nggak tahu ini diborong sama kaum muslimin atau orang-orang yang kemudian ingin mendapatkan hidayah.
Karena tadi ini penulisnya sungguh sangat luar biasa dan memberikan sebuah simpulan kalau memang Yesus itu menikah kalau kita baca secara komprehensif. Silakan Mori, lanjut. Pembuktian kemungkinan, ingat jangan buang hal itu. Ya, betul. Jangan betul. buang. Pembuktian kemungkinan. Ya, proving the possibilities. Ya. Possibilities evidence. Bukan evidence. Possibilities evidence. Bukti kemungkinan, bukan bukti. Valid itu kalau semuanya dia diam aja, ada bukti. Nah, itu baru. Tapi ini ya evidence for possibilities, kemungkinan, possibilities. Ya, ya. Oke, kita langsung sambung ya, karena dikit lagi nih, Ustaz, dikit lagi. Nah, Hagar itu kita baca yang 21 tadi, Ustaz. Siap, Mori. Apa yang mau saya sampaikan? Dia mengikuti tatanan budaya Yahudi karena dia sudah jadi istri orang Yahudi lagi. Dia mengikuti tatanan budaya suaminya karena dia sudah menjadi istri dari Bapak Abraham. Bapak Abraham punya hukum, punya tatanan budaya Kaldea, budaya Irak, budaya Kaldea, budaya Mediterranean, budaya Timur Tengah. Diklik lagi, Ustaz. Yang tadi. Cari yang ini. Si siapa? Ciskin. Komentari. Ciskunia ya. Oke. Ya, saya bacain ya. His mother took an Egyptian woman to become his wife. Presumably, apa ya? Kira-kira. Apa ya? Presume itu asumsi ya. Diasumsikan, presumably this was a woman or a daughter of a woman whom she had known before. Jadi dia ambil perempuan ini adalah anak dari seorang perempuan yang dia sudah kenal sebelumnya. Before joining Abraham. Sebelum dia ikut Abraham dan Sarah originally. According to Pirkei, the Rabbi Eliezer, chapter 30, Yishmael first married a Moabite woman. Istri pertama Ismail itu orang Moab. Istri pertama, ya. And when that marriage did not work out, itu pekerjaan nggak disetujui. Apa? Bukan pekerjaan. Pernikahan itu tidak baik di mata Bapak Abraham. Karena nggak boleh kawin sama orang Moab. Nggak boleh. Bapak Abraham marah datang. Ini kan ada gambaran gitu loh. Bahwa Nabi Ismail itu tidak begitu kecil diusir. Hai, saudaraku Kristen Katolik dan saudaraku Muslimin Muslimat. Satu passage ini aja. Keterangan Rabai. Ini gambaran bahwa ketika Nabi Ismail dan ibundanya Hagar diusir, lalu ditinggalkan di Paran, itu tidak ditinggalkan begitu aja. Abraham bolak-balik ini, sampai ngurusin pernikahan dia. Jadi masuk akal nggak sih kalau berdua Ismail dewasa dengan Bapak Abraham merenovasi Ka'bah, bukan membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah yang ketika Nabi Adam bangun itu pertama kali, untuk replika Ka'bah sorga, replika Ka'bah di sorga dibangun di sini, di bumi, karena ada melihat Ka'bah di sorga, muter satu hari itu 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi, muter di situ. Ka'bah. Dia minta replika itu, Allah berikan. Banjir zaman Nuh. Benar nggak sih? Banjir zaman Nuh. Mereka berdua ini tetap ada kontak, saudaraku. Tidak ada istilah Ismail dibuang begitu saja. Tidak ada. Bapak Abraham tidak pernah ke Makkah. Ini dibilang. Dia ngurusin kok. Ngurusin, dia nggak suka punya. Dia datang, Ismail udah punya istri. Siapa itu orang Moab? Gue nggak suka. Terusin ya. His mother interfered and chose a second wife for him. This is why the Torah, atau perhatikan, this is why the Torah had to report. Inilah sebabnya kenapa Torah harus menuliskan dan melaporkan hal ini. That his mother, bahwa ibunya Ishmael, took a wife for him, mengambilkan seorang istri bagi dia. His Moabite wife had lacked the Abrahamic virtue. Karena istrinya yang orang Moab itu tidak ada nilai virtu di dalam Abrahamitik, dalam sistem agama Abrahamaik.
even to his father. Ya, udah ngerti ya, gitu ya. Apa yang mau saya bilang? Setiap orang yang ada di bawah iman, aku beriman kepada agama Abraham, dia harus menikah. Dan menikahnya apa? Ya, menikahnya apa itu? Menikahnya poligami. Dan kalau si perempuannya ini apa yang orang yang gini pelan-pelan ya, pelan-pelan banget. Saya mau supaya orang jangan salah kata. Jika perempuan ini ya yang akan menikah itu, yang sudah masuk ke usia pernikahan, dia akan menikah, dan si perempuan ini beriman agamanya Bapak Abraham, maka dia harus mencari seorang laki-laki Islam. Kalau memang dia ingin dibilang, ini perempuan yang mengikuti agama Bapak Abraham, benar ini orang. Ketika dia menikah sama orang yang bukan Islam, maka dia bukan orang beragama Bapak Abraham. Kejadian pasal 34 ayat 14. Nanti kita tutup dengan satu ayat. Ya, Kejadian pasal 34 ayat 14 Ustaz. Afwan. Siap. Kejadian di Sefaria atau di terjemahan? Enggak. Yang biasa, yang kotak bahasa Indonesia tadi. Sabda. Siap. Berapa tadi, Mori? Mohon maaf, Kejadian 34 ayat 14. Kejadian 34 ayat ke-14. Iya. Siap, sebentar saya. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Oke, ya. Harus laki-laki yang bersunat. Tuhannya satu, maksudnya ini perwakilan ya, kata-kata sunat di sini. Laki-laki yang percaya kepada Tuhan yang satu. Yang Shema Yisrael itu, Ustaz. Shema Yisrael. Itu maksudnya. Sama yang lo Adonai Leha Elohim Akhirim Al-Fatah, itu ya. Itu. Jadi laki-laki itu digambarkan sebagai laki-laki bersunat jika dia Shema Yisrael dan lo Adonai Leha Elohim Akhirim Al-Fatah. Udah ngerti ya? Ya. Nah, sekarang hubungannya dengan Yesus apa? Pembuktian. Ini kan pembuktian kemungkinan, ya. Possibilities evidence. Apa? Identifikasi possibilities. Saya nggak bilang Yesus menikah juga kok. Nah, ya. Kita kan lagi udah. Nah, ada satu yang ini, ada satu yang saya sampaikan ini. Kitab Markus pasal 10 ayat 13 dan 14. Di sini aja, nggak usah kemana-mana. Markus. Ya. Pasal 10. Siap. 10 ayat 13. Oke, tampilkan. Iya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Gimana nih? 14. Ya, udah ya, kita udah baca pelan-pelan ya. Ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Oke, baik. Kita udah ini ada dua ayat yang ingin saya sampaikan. Karena orang kalau ngomong tentang Yesus yang menikah pasti lihatnya Maria Magdala. Saya nggak mau sama kayak orang.
Siap. Masya Allah. Saya nggak mau. Selalu ada yang Ya, selalu ada yang berbeda. Nggak, maksudnya biar ada banyak pilihan loh. Maksudnya kita memberi warna, ya kan? Di Republik Indonesia ini ada warna banyak kan? Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jangan klaim semuanya jadi satu warna. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Sekali lagi, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu kan ya. Jadi bukan cuma merah semua ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya, itulah sebabnya digunakan toa. Digunakan toa untuk azan, untuk menyatakan merah, kuning, hijau di langit yang biru, Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati, toleran. Iyalah, ya, bukan ngegonggong, bukan ngegonggong, ya. Iya, toa itu untuk gambaran Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Oke. Betul. Ada dua ayat yang saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah 13. Ada, kembali lagi ke 13. Kembali ke 13. 10, 13. Ya. Jadi ada cerita, ada kita orang Kristen udah tahu bahwa anak-anak kecil, lalu ada lukisan Yesus dan anak-anak kecil ya. Lalu para murid marah, dilarang. Yesus marah. Kenapa dilarang? Mereka ya, jamak plural ya. Perhatikan di atas. Lalu orang membawa anak-anak kecil. Geser ke bawah. Kita lihat konkordansi. Kita lihat, sebentar, stop. Tunggu sebentar, bukan anak kecilnya, sebentar. Kita lihat ada yang membawa. Itu membawa, klik, ya, prospero itu. Kita lihat pelan-pelan, definisinya apa prospero? Prospero definisinya apa? Definisi di bawah. Itu definisi, udah. Apa itu? Mempersembahkan, pemberian. Orangnya nggak ada. Perhatikan baik-baik. Di sini cuma membawa, mempersembahkan. Orangnya nggak disebut. Tapi di dalam ayat 13 dituliskan, kita baca tadi. Lalu orang membawa. Kita lihat balik dulu. Kita udah tahu ya definisinya, prosperon ya. Enggak, sebelum anak-anak. Coba kembali dulu. Ini oke. Lalu orang membawa. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Yang tempat angka tadi. Ini saya mau kasih lihat sesuatu. Geser ke bawah. Di situ tuh, itu dalam satu bracket, satu kotak itu, orang membawa. Tapi konkordansinya cuma satu. Perhatikan. Orang membawa. Ada dua kata di situ. Tapi kenapa konkordansinya cuma 4374? Prosperon. Tidak ada orang. Jadi cuma kata lalu membawa. Sebetulnya tidak ada lalu orang membawa. Tidak ada. Prosperon itu cuma satu kata. Membawa. Ngerti maksud saya? Nggak ada kata orangnya. Nggak ada kata orangnya. Cuman ada lalu dibawalah. Nggak dibilang orang membawa. Lalu dibawalah kepada Yesus anak-anak kecil. Ngerti ya? Berarti Yesus yang membawa anak-anaknya ini seolah-olah. Enggak, sebentar, jangan kesimpulan. Jangan kesimpulan. Enggak boleh. Enggak boleh berasumsi. Enggak boleh berasumsi. Berdasarkan sedang nomor itu, siap. Iya, tapi jangan asumsi. Enggak boleh tafsir sembarangan, enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Kita geser ke konkordans anak-anak kecil. Coba. Siap, Mori. Luar biasa nih Mori ini ya. Sudah diklik? Enggak lah, kita cuma diklik. Ya, klik aja. Lihat definisinya. Anak kecil. Satu, tunggal. Kenapa di situ jadi jamak? Anak, a young child, a little boy. Semuanya tidak ada. Singular. Kalau yang keduanya baru pakai S. Singular. Kalau arti kedua, perhatikan. Kalau arti kedua baru pakai S. Jamak. Itu arti kedua. Arti pertamanya singular. Arti pertama tuh singular. Plural arti kedua. Ngerti nggak? Jadi yang dipakai tuh yang mana? Harus arti pertama dong. Ya nggak? Betul. Ya nggak? Betul ya?
Di situ ada children, little ones pakai S, an infant, an itu satu singular, an infant of a male, a child, just recently boy, of a more advanced child, of a satu semua. Berarti Jadi arti pertamanya tunggal. Oke, udah. Kita kayak 14. Kita udah pegang ya, bahwa nggak ada sebetulnya yang bawa. Gitu. Dibawalah seorang anak. Boy, udah. Kita kayak 14. ayat Kita kayak 14. Berarti Yesus bawa anaknya satu orang. tunggu, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, Ini- nggak boleh, nggak boleh. Ini Nggak benar boleh. ini Nggak boleh. juga saya dari apa nama Iya, iya, strong iya, iya. number-nya. Apa tadi? Iya, Strong iya, iya. number itu bahasa Inggrisnya? Strong concordance. Strong Concordance. concordance. Strong Concordance. Concordance, ya. Susah ya. Ya, sebentar ya. Concordance. Oke, ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ketika dia melihat bahwa murid-muridnya menghalang-halangi anak itu melarang, ya, dia marah pelan-pelan. Ketika Yesus melihat ada murid-muridnya menghalangi anak itu, yang singular itu, dia marah. Lalu dia bilang, biarkan anak-anak itu lihat ke bawah. Apakah sudah berbeda antara yang tadi anak itu di dalam strong concordance itu dengan anak yang ini? Coba lihat. Ini ya. Biarkanlah sama Pak Idion, Sama satu. sama tunggal. Saya akan bacakan di akhir saja ya. Di sini dikatakan semoga tidak dari mana ya? Di sini aja deh. Di luar keasikan yang kita nikmati ketika membaca buku ini, pada akhirnya kita juga akan bertanya-tanya. Jangan-jangan selama ini kita telah memaksa Yesus untuk sekedar menjadi Tuhan, tetapi tidak pernah memberikan hak kepadanya untuk sungguh-sungguh menjadi manusia. Ini saya sekali lagi, saya bacakan. Di luar keasikan yang bisa kita nikmati ketika membaca buku ini, pada akhirnya kita juga akan bertanya-tanya. Jangan-jangan selama ini kita telah memaksa Yesus untuk sekedar menjadi Tuhan, tetapi tidak pernah memberikan hak kepadanya untuk sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan bila pada akhirnya kita menyetujui gagasan buku ini, tetapi kemudian merasa tergoncang, jangan-jangan justru karena itu selama ini kita telah membangun dasar iman kita kepada Kristus di atas pasir. Matius 7 ayat ke-26. Semoga tidak, sehingga kita benar-benar bisa tahu di atas dasar apa iman kita kepada Kristus harus kita letakkan, dan kemudian mendekap erat iman itu sebagaimana kalimat terakhir amat manis yang diungkap oleh penulis buku ini, seperti Yesus yang mengetahui dan mendekap erat istrinya. Masya Allah. Penulis Rahayo tinggal di Semarang. Ini adalah pengantar dari buku ini sekaligus salah satu cuplikan yang ada pada buku ini, Mori. Nah, sebelum nanti Mori menjelaskan, saya akan kasih tunjuk bukti dari halaman yang dikutip dari pernyataan tadi siapa nih, Stefanus Rahayo ya. Saya akan share dulu ke Mori ininya, bukti-bukti gambarnya biar kita tidak dikatakan hoax. Yang pertama, saya share ini. Nah, ini sudah kelihatan mungkin Mori ya. Mana nih? Tuh teman-teman bisa lihat ya. Berbagai cabang Yahudi memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Berbagai cabang Yahudi memiliki penafsirannya sendiri-sendiri, baik terhadap Taurat maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9 ya. Tadi disebutkan di pengantar ada halaman kedua. Saya bacakan.
halaman keduanya. Sebentar ya, Mori ya, sedikit lagi Mori. Tidak seorang pun yakin apakah Yesus dari Nazaret memang menikah atau tidak. Bahkan seandainya seorang arkeolog pemberani menemukan guci kuno yang berisi perjanjian pernikahan antara Yesua, putra Yosef dari Nazaret dan istrinya itu adalah Tamar atau Sarah atau Rebeka atau Lea atau Rahel, itu hanya akan menjadi bahan perdebatan sengit mengenai apakah itu benar-benar Yesus dari Nazaret atau bukan. Anggapan bahwa dia tidak menikah telah menjadi anggapan yang harus dipatuhi dalam iman Kristen selama berabad-abad. Gagasan tentang Yesus sebagai putra tunggal Allah yang dilahirkan dari seorang darah menjadi masalah, menggusarkan hati bila dia menikah. Satu lagi Mori, itu halaman pertama. Saya akan share halaman kedua. Isinya cuma 4374. Prosperon. Tidak ada orang. Jadi cuma kata lalu membawa. Sebetulnya tidak ada lalu orang membawa. Tidak ada. Prosperon itu cuma satu kata, membawa. Ngerti maksud saya? Nggak ada kata orangnya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kata orangnya. Cuman ada lalu dibawalah. Nggak dibilang orang membawa. Lalu dibawalah kepada Yesus anak-anak kecil. Ngerti ya? Ngerti ya? Berarti Yesus yang membawa anak-anaknya ini seolah. Enggak, sebentar, jangan kesimpulan, jangan kesimpulan, jangan kesimpulan. Enggak, jangan, enggak boleh berasumsi. Enggak boleh berasumsi, enggak boleh. Berdasarkan strong number itu boleh. Siap. Iya, tapi jangan asumsi. Enggak boleh tafsir sembarangan, enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Kita geser ke concordance anak-anak kecil. Coba. Siap, Mori. Luar biasa nih Mori ini ya. Sudah diklik? Lah, kita diklik. Ya, klik aja. Lihat definisinya. Anak kecil. Satu, tunggal. Kenapa di situ jadi jamak? Anak, iya. A young child, a little boy. Semuanya tidak ada tuh. Singular. Kalau yang keduanya baru pakai S. Singular. Kalau arti kedua, perhatikan. Kalau arti kedua baru pakai S. Jamak. Itu arti kedua. Arti pertamanya singular. Arti pertama tuh singular. Plural arti kedua. Ngerti nggak? Jadi yang dipakai tuh yang mana? Harus arti pertama dong. Ya nggak? Betul. Ya nggak? Betul ya? Di situ ada children, little ones pakai S, an infant, an itu satu singular, an infant of a male, a child, just recently boy, of a more advanced child, of a satu semua. Berarti. Jadi arti pertamanya tunggal. Oke, udah. Kita kayak 14. Kita udah pegang ya, bahwa nggak ada sebetulnya yang bawa. Gitu. Dibawalah seorang anak. Boy. Udah, kita kayak 14. Ayat 14. Berarti Yesus bawa anaknya satu orang. Tunggu, nggak boleh. Nggak boleh. Ini benar-benar ini harga saya dari apa nama strong number-nya. Apa tadi? Iya. Itu bahasa Inggrisnya? Strong concordance. Concordance ya. Susah ya. Ya sebentar ya. Oke, ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ketika dia melihat bahwa murid-muridnya menghalang-halangi anak itu melarang, ya, dia marah pelan-pelan. Ketika Yesus melihat ada murid-muridnya menghalangi anak itu, yang singular itu dia marah. Lalu dia bilang, biarkan anak-anak itu lihat ke bawah. Apakah sudah berbeda antara yang tadi anak itu di dalam strong concordance itu dengan anak yang ini? Coba lihat. Ini ya. Biarkanlah sama Pak Idion. Sama satu. Sama tunggal. Anak kecil, anak bayi yang dol. Masya Allah. Berarti kita lihat.
Sebentar ya. Masya Allah. Sebentar. Ketika Yesus melihat hal itu, hal apa? Ada muridnya yang menghalang-halangi anak itu untuk datang kepadanya. Dia marah. Ngapain dia marah mestinya? Orang ada anak yang datang kok biasa, itu hal biasa. Minta didoain, bener nggak? Betul. Contohnya kiai ke kampung, bener nggak? Kiai. Ada orang-orang bawa anaknya minta doain, ditiup-tiup kepalanya, bener nggak? Ya. Ditiup-tiup kepalanya, ya kan? Tidak semua bisa datang dekat kepada kiai, bener nggak? Pasti ada panitia yang menjaga, bener nggak? Santri menjaga agar kiainya tidak terlalu penuh. Kiai marah? Betul. Enggak. Tidak. Nanti aja kalau ada kesempatan lain lagi, benar nggak? Betul. Nah ini, oke lah kita ambil gambaran. Ada orang yang mengantarkan anak-anak supaya didoakan dan diberkati sama Yesus. Sama muridnya dihalangin orang itu. Yesus marah. Ya, Yesus marah. Kenapa harus marah dia? Karena dia bilang, biarkan anak itu satu itu. Ya kita udah baca tadi ya, Paidion. Biarkan anak itu datang kepada. Jangan halang-halangi, bukan mereka. Jangan halang-halangi Paidion itu satu itu tunggal. Bukan jamak, bukan mereka kan? Kan tadi kita udah baca. Ayolah, fair ya. Jangan halang-halangi mereka. Bukan. Jangan halang-halangi anak itu satu tunggal. Kita udah baca tadi. Kita udah baca. Tunggal. Singular ya. Saya, sebab Pak Ustadznya nih. Halo, yang Ustadz. seperti anak itu ya. Kenapa? Sinyal saya atau sinyal Ustadz ini? Sinyal saya. Kenapa tuh? Halo Ustadz. Ya, sip. Oke ya. Iya. Oke ya, pelan-pelan. Ketika dia marah dia bilang, biarkan anak itu satu. Tadi kita udah baca ya, fair ya. Kita udah baca tunggal ya, singular ya. Biarkan anak itu, yang singular itu, datang kepada. Jangan halangi, bukan mereka kan, berarti singular. Jangan halangi anak itu. Benar nggak? Tadi kita udah baca ya. Ini bukan menggiring opini, bukan. Ya, jangan halangi anak yang satu itu, jangan. Sebab seperti anak itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Anak siapa yang punya kerajaan sorga? Anak siapa? Ayo. Anak siapa dia? Yesus adalah orang yang mengabarkan Injil kerajaan sorga. Anak satu itu yang memiliki kerajaan sorga. Ayo, udah demikian ya. Ustaz nanti orang. Tapi saya sudah bisa menangkap apa yang Ustazi sampaikan di sini, karena di sini kan ternyata kalau lihat strong car conference-nya itu tidak ada yang membawa, tetapi Yesus itu yang membawa itu. Yesus membawa anak. Ya udah jangan digituin dong. Saya perjelas ini, soalnya teman-teman ini ada yang bertanya-tanya gitu kan. Kalau yang nggak ngeh gitu, kalau saya yang ngeh, jadi teman-teman, Yesus itu membawa anak kecil, satu orang anak. Mungkin murid-muridnya merasa terganggu, ini bapakmu ini lagi ngajar kok kamu malah datang gitu. Ternyata Yesus bilang ini anak ini pemilik kerajaan sorga katanya gitu ya. Luar biasa nih, luar biasa. Saya nggak ngomong gitu ya. Saya nggak ngomong gitu. Ya enggak. Iya, itu Enggak, gua nggak ngomong gitu. Simpulan dari apa yang luar biasa namanya. Ini kan cuman tanggapan terhadap buku. Buku itu kan pembuktian kemungkinan. Saya nggak bilang apa-apa. Enggak. Ini bukunya Mori ini. Ini tapi simpulannya hampir sama ini. Simpulannya ini. Pernikahan Yesus membuktikan kemungkinan bahwa Yesus beranak istri. Jadi yang tadi yang disebutkan di Markus 10:13 itu berarti anak Yesus begitu. Kalau enggak. Tidak ada yang membawa. Ini kan dan kemungkinan. Iya, maksudnya simpulannya. Tekankan itu, tekankan. Ya, betul. Tidak ada kepastian ya teman-teman ya. Betul.
Jadi ini kemungkinannya Yesus itu membawa anaknya di Markus 10 ayat 13 gitu. Dan Maggie Whitehouse sendiri ini memberikan pernyataan yang hampir sama dengan Ustadz Kainama, bahwa memang ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah dan beranak istri. Ini bukan asumsi kita ya teman-teman, ini ada bukunya. Bahkan buku ini Mori pernah lihat ini enggak? Injil Maria Magdalena. Ini ada ulasannya, Mawar Mistik. Maria Magdalena. Ternyata tapi kan kita nggak bisa bawa Maria Magdalena, the Holy Scripture, apa itu, apokripa itu sebagai dasar ilmiah, kan nggak boleh kan? Karena kan kekristenan dan Katolikan tidak mengakui apokripa Nag-Hammadi, kan nggak boleh. Betul. Luar biasa nih Mor ini. Masya Allah. Oke ya. Apabila ada salah-salah kataku, minta maaf ya. Maafin Kainama ya. Tidak ada niat sedikit pun untuk menyerang, menistakan, apalagi menodai iman serta kepercayaan. Masih ada. Ternyata banyak yang borong, Mori. Ini mungkin teman-teman Kristen mudah-mudahan mendapatkan hidayah ya, yang membeli buku ini. Karena Mori, saya herannya buku ini ditulis bukan oleh orang Islam, oleh pakar teologi Kristen. Bahkan saya itu bahkan nggak pernah baca dan nggak pernah punya bukunya. Para tuan guru, para akhi wal ukhti, Ustadz wal Ustazah, pemirsa channel ini, live streaming ini, Kainama tidak pernah punya dan tidak pernah baca. Really, wallahi tidak pernah. Tapi begitu tema itu ini ada, tapi begitu ini White House ini, saya dengar aja, Jesus Marriage, Maggie Whitehouse itu terkenal di anak-anak teologi, terkenal. Tapi saya nggak pernah punya, wallahi saya nggak pernah punya dan nggak pernah mau baca. Karena ketika saya tahu ini, saya masih Kristen, saya sakit hati. Dulu ada film Ustadz Nandar, judulnya Jesus the Star Jesus pokoknya Jesus apa gitu. Jesus the Star apa itu, ada filmnya, dan di film itu Jesus mencium mulutnya Maria Magdalena. Oh, aduh lupa saya itu. Saya bersama itu kami tersinggung sekali. Saya dan bersama seluruh pemuda-pemuda gereja, kita sempat demo itu film, dan film itu tidak boleh lagi ada di Indonesia, tidak diputar, cuma satu kali itu aja. Oh, Jesus Christ Superstar ya, Mori judulnya. Superstar. Ya? Jesus Christ Superstar. Pinter. Benar. Ya, Jesus Christ Superstar. Harus pinter, Mori. Harus banyak literasinya lah. Masa evangelis menit terjemahan. Mori, satu kali lagi Mori, saya bertanya. Itu kok terjemahannya itu berbeda dengan apa tadi, strong concordance? Concordance. Nah, kok beda? Ini soalnya ada yang mengatakan terjemahannya membawa anak-anak katanya itu. Itu gimana untuk memahamkan teman-teman yang hanya mengacu kepada terjemahan yang tidak sesuai dengan concordance-nya? Gimana, Mori? Saya nggak bisa paksa ya. Saya nggak bisa paksa karena kalau orang Kristen kan nggak mau tahu bahasa aslinya, benar nggak? Betul. Gracia Nggak mau tahu, maunya terjemahan aja. Nggak mau tahu. Pokoknya ini ditulisnya anak-anak. Padahal orang Yunani sendiri tulis Paidion. Paidion itu tunggal. Singular. Gini. Contoh. Saya kemarin dimarahin. Ada yang marah. Kainama itu gini, judul videonya. Ada videonya. Ada video YouTube-nya. Ada gini. Begini nih Ustadz yang biasa nipu. Sekali lagi. Begini nih Ustadz yang biasa nipu. Ada. Saya dibilang bohong tentang Kostobarus, Family Tree, Tretarki, Herodion, tentang hubungan antara Paulus dengan Herodes, ya. Itu dia bilang bohong, Kainama bohong. Kata Herodion di dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu bukan keluarga Herodes katanya. Herodion itu bukan keluarga Herodes, itu adalah partai politik. Dan kata kinsman itu artinya bukan saudara-saudara. Ustadku, aku minta tolong waktu sedikit aja sebentar. Sedikit. Banyak juga senang saya. Sedikit. 1 jam lagi sedikit juga senang aja. saya.
Google kosong, Google kosong, Google kosong, Siap. Google Translate, Google Translate. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Siap. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sebentar. Iya. Indonesia, Indonesian. Terus bahasa Inggrisnya apa, Mori? Sebelah kirinya ditulis Kinsman, Kinsman, Kinsman. IMSAN. Gini aja, Moris. Saya sambil share aja ya. Soalnya saya bahasa Inggrisnya jelek banget, saya mohon maaf nih. Bahasa Inggris saya jelek banget. Balang nggak juga. Nih, Ustazi. Gimana, Mori? Nih. Ketiknya ini nih. Kinsman. Sebentar, Mori. Sebentar. Lihat dulu ini. Nah, ini. Kinsman. Oh, Kinsman. Oke, siap. Kinsman. Ya. Sanak. Kinsman sanak, Ya. Mori. Tuh, Sanak. ada tuh. Ya, arti menurut KBBI itu sanak itu apa? Arti menurut KBBI. Sanak saudara, Mori. Ini, Mori, sudah ditampilkan di layar. Iya. Sanak itu menurut KBBI apa? Supaya lebih jelas, siap. sanak itu. Siap. Saya sanak dalam KBBI. Sanak dalam KBBI. KBBI. Ya. Oke. Sanak. Oke, siap, Mori. Ya. Ini sudah ada. Jadi supaya nggak dibilang asumsi, ya. Ya, siap. Saya share sanak. Ya. Arti kata sanak dalam KBBI. Sanak, Ya. saudara. Ini sudah kelihatan, Mori, ya? Ya. Mungkin kecil ya? Kecil ya, Mori, ya? Gak apa-apa ya? Saya Kecil. bacakan aja. Nggak apa-apa, bacain aja. Oke. Atau Ya. saya perbesar sebentar, Mori, biar Boleh, yang lain supaya juga orang bisa lihat itu. Yang bikin apa? Begini nih. Ustadz yang biasa nipu, gitu tuh. Supaya dia baca juga. Tuh. Ya. Sanak Mori. itu, saudara apa itu? Keluarga. Betul. Doa. Terimalah kebenaran Oke. Tuhan. Roma pasal 16 ayat 11. Roma pasal 16 ayat 11. Roma pasal 16 ayat 11 di kotak yang tadi tuh, kotak kita tuh, Ya, kotak betul, sabda. betul. Siap. Nanti kita lihat. Roma pasal 16 ayat 11. Siap. Sebentar, saya stop share dulu. Siap, Mori, ini. Ini, Mori, saya nggak tanggung jawab ya, Mori, ya. Mori, apa tuh? Sebentar, Mori. Saya nggak tanggung jawab kalau nanti banyak berbondong-bondong mu'alaf, banyak orang yang mengadu kepada gembalanya bertanya, Yesus menikah, saya tidak tanggung jawab ya. Oh enggak, saya juga enggak. Kan saya nggak pernah pastikan. Kan pembuktian kemungkinan. Possibilities. Oke, di situ. Langsung kita baca. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka, termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Oke, baik. Tadi kan ada yang nanya, ini kan di dalam terjemahannya anak-anak. Jangan gitulah, kita lihat terjemahannya. Ini aja di dalam terjemahannya teman sebangsaku. Scroll ke bawah, lihat bahasa aslinya. Aduh, nanti banyak. Kalau enggak bahasa Inggris saja, bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja, bahasa Inggris. Gimana? Bahasa Inggris, kotak bahasa Inggris. Kan ada kotak tanda tambah bahasa Inggris, warna merah. Di bawah, geser dikit. Geser dikit, geser lagi. Ini, ya ini. Bahasa Inggris. Terus? Itu, klik. Ya, klik. Klik aja. Klik aja. Great Herodion, my compatriot. KJP di bawah. KJP. Salut Herodion, my kinsman. Great. Kinsman tadi yang kita udah lihat. Oke, kinsman yang tadi kita lihat. Artinya kinsman apa tadi? Yang menurut KBBI itu. Keluarga. Keluarga. Saudara, keluarga. Kinsman.
Yang nulis Roma ini Paulus. Paulus memberikan salam kepada Herodion. Herodion. Salam saudaraku, keluargaku sayang. Oke, nggak percaya lagi. Baik. Itu yang Mori. 4733, teman sebangsa di bawah tuh. 4733, Sugenes kalau nggak salah. 4733, Sugenes. Sugenes. Klik aja. Klik aja. Klik aja. Itu sudah. Yang gede. Ya? Enggak, yang gede. Yang gede ini kan kecil. Cari definisi. Cari definisi. Nah, tuh. Apa katanya? Saudara, sana, sesama warga negara. Oke, sanak segera. Lihat yang nomor 1 bahasa Inggris di bawah itu. Ada di bawah berhubungan substansif. Apa? Of the same kin, akin, to, related by blood. Berhubungan darah. Nah, mana sih? Oke, udah ya. Udah ya. Udah. Saudara. Oke, terakhir banget. Ketik ini nih. Ketik yang nomor 7 nih. Ketik aja. Ketik yang nomor 7. Yang nomor 7 sebentar saya lihat dulu. Nah, di Google ya, baru ya. Kosong ya. Google kosong. Ya. Di Google baru berarti sebentar Mori ya. Ya. Kostobarus. Ya. Kostobarus. Semua itu ditulis ya. Ya. Kostobarus, brother of Paul. Oke. Ya udah. Nanti kalau udah kasih lihat saya pilihan gambar. Siap. Atau apa, lihat dulu lah pilihannya. Lihat dulu lah saya. Saya lihat dulu. Oke, sudah ada. Sebentar, Mori. Saya nggak asumsi, nggak pernah berani asumsi saya. Saya nggak pernah. Kan bapak-bapak yang kemarin tuh bilang katanya nggak pernah sekolah lah, biarin lah sekolah. Ini Mori. Costa Barus Script ya. Costa Bar. Was brother. Ya udah itu aja, Costa Barus, Wikipedia. Wikipedia Costa aja. Barus was an associate of Herod the Great who made Costa Barus. Di sini Costa Barus was. Bisa diterjemahkan nggak? Bisa. Yang mana ini ya? Iya, supaya kita nggak terjemahkan. Nah itu. Boleh Mori. Boleh. Google Translate yang tadi aja Mas. Ya. Pokoknya apalah. Ini laptop baru nih dari laptopnya dahsyat. Bahasa Inggris. Barakallah. Ya. Hebat. Iya. Sebentar. Sudah siap Mori, sebentar ya. Ya. Kita bagaimana harus lihat bahasa aslinya, Bung. Gak bisa terjemahan, Bung. Iya, betul. Ini Mori ya. Costa Barus yang merupakan saudari laki-laki dari Paulus. Enggak, ke atas dulu. Jangan langsung ke situnya, lihat. Lihat. Nah, baca. Ya. Baca. Adalah rekan Herodes Agung yang mengangkat Costa Barus sebagai gubernur Idumea dan suami kedua saudara perempuan Herodes, Salome. Ia juga dikenal sebagai Kostabar. Anggota lain dari dinasti Herodian adalah Kostobar yang merupakan saudara laki-laki Paulus. Udah. Jadi hari ini saya dapat 2. Alhamdulillah. Syukran katsiran ya. Alhamdulillah. Ustazi Andar. Yang pertama tentang pembuktian kemungkinan. Kemungkinan. Yang kedua adalah untuk jawaban saudaraku Kristen yang bikin begini nih, Ustadz yang udah biasa nipu, ya, begini nih, Ustadz yang udah biasa nipu, antum, saya kasih tahu antum itu, hai jemaat yang nonton video itu saudara kita yang bikin begini nih. Ustadz yang biasa nipu, jemaat-jemaat yang nonton, ini jawabanmu. Sedikit aja, gua nggak perlu ulas lagi. Sedikit aja. Sedikit. You are nothing. Ya. Maksudnya siapa yang nothing? Paulus. Siapa yang bilang nothing? Petrus dan Yakobus.
Luar biasa, Masya Allah. Ilmu Barakallah. Ustaz Padahal, Kainama. Terima kasih. Ini udah selesai, Tuan Guru? Kalau saya segitu aja. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Barakallah. Moriku yang Semua luar pemirsa, biasa. semua pemirsa. Ini Akhi walufti namanya, Ustadz atau Ustazah. Masya Allah, membunuh tanpa menyentuh. Nah, sangat luar biasa ya. Seperti biasa juga kajian Ustadz Kainama yang selalu menggunakan data dan tidak berasumsi. Dan sekaligus juga tidak ada menyerang ya atau memfitnah terhadap keyakinan yang lain. Tetapi ini murni benar-benar adalah suatu kajian ilmiah yang sudah kita saksikan bersama, yaitu menggunakan Bible itu sendiri dan juga sebuah buku yang ditunjukkan oleh Ustadz Yonatan Nandar, yaitu pengarangnya sendiri berasal dari pakar teologi Kristen ya, yang membahas apakah Yesus tersebut benar menikah atau tidak. Nah, menurut penjelasan dari Ustadz Kainama yang berdasarkan Bible serta buku itu sendiri, di sini memang tidak dinyatakan atau dipastikan secara jelas dan gamblang bahwa Yesus menikah ya. Namun kalau kita simak uraian serta rentetan cerita dari buku tersebut, di sini bisa mengindikasikan bahwa Yesus tersebut memang menikah ya, seperti halnya manusia yang lain. Nah, tentu kajian-kajian seperti ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya, terkhusus bagi para kristolog ya, untuk mengetahui lebih banyak tentang kepribadian Yesus itu sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini ada manfaat dan hikmah bagi kita semuanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.